Malam. Menjawab pertanyaan Mas Slamet Mulyono yang pertama ya, yang menanyakan tentang alamiah atau tidak sih penutupan bangunan-bangunan kuno yang sekarang kelihatan seperti pegunungan. Kita menjawabnya tidak alamiah. Karena apa? Pertama, ini kan gunung begini ya. Jadi kalau misalkan gunung begini, itu seharusnya pola lapisan tanahnya juga mengikutnya begini. Tapi ini ada batu broncongan di dalam, seperti pola di tanggul gitu. Jadi ada batunya menuju begini 30 derajat. Jadi kalau gunungnya gini, ini begini batu broncongannya. Dan ini kelihatan juga, jadi seperti seolah-olah ditimbun dari bawah, dipadetin dulu, terus dikasih tanggul dulu, kasih batu-batu dulu, terus dikasih tanah lagi, dipadetin lagi, terus gitu. Maka di sini juga kelihatan bahwa pola fragmen tanah yang ada di bawah, di broncongan berikutnya makin ke atas itu beda-beda semua. Jadi seperti ada kontraktor 1, kontraktor 2, kontraktor 3 dan seterusnya gitu. Ini aneh sebenarnya. Maka mungkin hal kedua yang aneh adalah dalam teori geologi dan ketanahan, kalau gunung gundul itu kan pasti longsor. Di sini nih hampir semua gunung yang kita temukan mengandung bangunan itu selalu menunjukkan bahwa gunungnya gundul, tapi tidak ada yang longsor. Bahkan kalau hujan sederas apapun nggak longsor. Jadi ada dua yang faktor yang keanehan tadi. Itu bisa kita lihat menggunakan pertama dengan metode pemaculan, terus yang kedua dengan metode geolistrik kelihatan banget ada pola teratur sekali yang seperti itu. Jadi ada pola penanggulan seperti itu. Terus jenis tanahnya pun bukan tanah vulkanik. Jadi bukan tanah-tanah yang biasanya akibat letusan gunung berapi. Campuran. Jadi ada yang dari tanah dari laut, ada yang tanah dari tempat biasa, ada tanah yang dari gunungan. Jadi ini kan aneh kalau misalkan bener-bener itu terjadi secara alamiah, pasti satu lapis paling atas itu tanahnya sama, terus lapis berikutnya pasti tanahnya sama. Ini enggak seperti itu. Jadi jelas bahwa ini ditimbun. Nah terus yang lucunya lagi, sempat sepertinya beliau itu sempat berpikir bahwa ini nanti supaya nggak dicurigai berarti harus membangun bangunan-bangunan palsu di sekitarnya. Maka kalau kelompok kita menyatakan bahwa itu adalah decoy, dan bangunan-bangunan palsu di sekitarnya ini sangat banyak. Seperti contohnya yang sangat besar sekarang kelihatan adalah Prambanan. Prambanan itu dibuat supaya kita nggak curiga dengan adanya pegunungan Sewu di dekat Jogja. Di situ ada sekitar, kalau namanya pegunungan Sewu ya mesti minimal 1000 gunung ya, yang harus dicurigai, 1000 bukit di sana. Dan memang benar di sana banyak sekali gundukan-gundukan aneh daerah Gunung Kidul. Bahkan yang berbentuk piramid itu 7 berjejer. Yang lebih lucu lagi, masyarakat sekitar daerah itu tidak tahu nama gunungnya apa. Dan kalau ditanya hari itu kayak terkejut, seolah-olah baru melihat gunungnya dari situ, padahal dia kerjanya petani di bawah kaki gunung itu. Seperti ada kekuatan yang membuat bahwa ini supaya orang nggak memperhatikan itu gitu. Terus juga ada pola gangguan terhadap GPS. Global Position System itu terganggu dengan jelas sekali kalau kita mendekat. Kita misalkan dari jauh kita lock dulu dengan menggunakan Google Earth, kan ketahuan koordinatnya berapa, kita pindah ke GPS. Begitu mendekat, pindah koordinat. Jadi yang harusnya di kiri jalan pindah ke kanan. Jadi kadang-kadang yang bikin yang kita harus ngamatinya. Kita harus apal betul kira-kira kondisi lapangan seperti apa, harus kita foto dulu untuk mendekat ke lokasi. Kalau tidak kita bisa salah gunung, walaupun kita sudah menggunakan GPS. Jadi aneh ini, ada suatu pengacak frekuensi. Terus kemudian juga ada satu faktor yang aneh seperti gelombang elektromagnetik yang terjadi di atas ya, di atas yang dikatakan piramid. Jadi seperti ada gelombang sekitar 28 megahertz sekitar gitu ya, kilohertz, 28 kilohertz. Makin ke atas kekuatannya makin gede. Jadi kalau ini piramidnya, makin ke atas meninggalkan piramid itu makin ke atas makin gede. Jadi kalau itu diuji dengan menggunakan osiloskop meter yang diterbangkan pakai balon, kelihatan seperti itu. Jadi kan seperti ada pola plotting dari nggak tahu dari mana itu, yang jelas dari luar, dari atas menuju ke titik itu sehingga leluhur kita membangun di situ. Itu kita mempunyai piramid-piramid seperti itu, dan itu juga di Bosnia juga demikian, dan di Mesir juga begitu, dan seluruh piramid di dunia ternyata ada satu fenomena itu yang tidak pernah dijelaskan.
Terus kalau masalah dipaculinya kapan, kita sebenarnya dulu pernah maculi ya, tapi kemudian isu yang terjadi di sana adalah dikatakan kita mau membuat gunung itu longsor, sehingga kita terpaksa berhenti. Padahal kita membuka itu cuma 5 meter kali 5 meter, kedalaman 5,5 meter. Itu dikatakan kita gali 45 meter. Jadi kita akhirnya udah, daripada nanti kita berantem, sekarang kita ngurus perizinan yang lebih resmi lagi melalui kabupaten dan yang lain-lain. Tapi ternyata juga tidak semudah yang kita kira, karena izin itu ternyata dilempar-lempar kemana, sehingga sampai hari ini belum turun ke tangan kita, yang sudah kita ajukan lebih dari 1 bulan yang lalu. Bahkan untuk mengadakan pendekatan ke pejabat tersebut, kita sampai menghabiskan waktu lebih dari 6 bulan. Jadi di sini justru sebetulnya kalau misalkan teman-teman ini bisa membantu untuk mencari perizinan gunung-gunung yang aneh, lebih baik langsung dipacul. Seperti kan sebenarnya leluhur kita sudah memberikan kode dengan beberapa hal, seperti kenapa kok dalam pewayangan itu selalu ada nama gunungan, dan setelah gunungan dibuka baru gelar pewayangan. Jadi dalam gunungan itu selalu ada gambar istana di dalamnya. Jadi ada nama gunungan kan berarti gunung palsu. Itu yang anu ya. Terus ada lagu juga kan yang sering dilakukan anak kecil, gundul pacul gitu kan. Itu kan jelas bahwa petunjuk bahwa gunung-gunung yang gundul itu harus dipacul. Iya kan? Cuman kita nggak ngerti cara leluhur menyembunyikan kode-kode inilah yang harus kita buka saat ini satu persatu. Dan kalau ternyata kita mengamati betul, maka kita akan ngerti bahwa sejarah kita salah total dari SD sampai perguruan tinggi, total salahnya. Jadi kita yang data sejarah yang ada saat ini direkonstruksi dari bangunan dekoy, bukan bangunan asli. Bangunan aslinya seperti piramid dan sebagainya ditutup, dialihkan perhatian dengan bangunan-bangunan yang gampang dicari. Dan harap diketahui untuk piramid Lakon yang di Bandung itu kedalaman terdangkal 38 meter penimbunannya. Itu di puncak 38, makin ke bawah makin dalam. Jadi bisa dibayangin seperti apa nanti kesulitannya kalau menggali untuk membuktikannya ke masyarakat dan sebagainya seperti apa, sementara baru 5,5 meter aja dibikin geger setengah mati. Padahal gunung itu nggak akan pernah longsor karena ada batu bronjongannya. Maka kita merencanakan menggali mulai dari bawah yang tidak ada masyarakatnya, terus mulai naik dikit seperti yang di Bosnia. Titik per titik. Cuman ya itu izinnya Pak, susahnya amit-amit jabang bocah, bener ini. Ya semoga sebentar lagi kita bisa mendapatkan itu ya. Terus tentang masalah nasionalisme ya. Jadi kita tidak over nasionalisme, tapi memang kita memiliki sejarah besar yang sangat besar. Dan ini suatu hal yang unik bahwa kita mempunyai bangunan yang ternyata paling rendahnya 300 meter, tertinggi 3 km, bahkan beteng aja dibangun dengan ketinggian 1,86 km. Padahal bangunan modern saat ini baru 800 meter. Apa ini kan harusnya sejarah yang diungkap, tapi nggak sekian lama kita bawa ke Arkenas, ke Arkeologi Nasional dan sebagainya, ditutup berita itu sampai hari ini tidak pernah dibuka ke masyarakat. Bahkan yang terjadi malah tiba-tiba sesuatu yang kita pajang di YouTube 1 tahun yang lalu tiba-tiba masuk di TV sebagai klaim orang lain gitu. ya itu ya silahkan. Jadi bagi kita ya paling penting bagaimana ini membuka, karena ini pasti pertama membutuhkan biaya yang sangat besar. Terus yang kedua tentangannya juga luar biasa, karena ini berhubungan dengan sejarah yang nantinya akan berubah total. Jadi bukan melengkapi, tapi ini berubah total. Karena kita juga sudah menemukan beberapa artefak seperti patung yang ternyata tidak seperti yang digambarkan di cerita-cerita di candi, yang orangnya masih pakai kuda, terus menggunakan panah, pakaiannya seperti itulah. Enggak, ternyata yang kita temukan di daerah lereng Gunung Lawu itu orangnya pakai jas, pakai dasi, Pak. Benar, kita temukan seperti itu. Jadi kita gambar itu sudah kita serahkan ke Cak Nun. Dan lucunya batunya tuh bawahnya tuh bulat, tapi kalau misalkan kita taruh tertidur begini dengan sendirinya dia berdiri, seperti mainan anak kecil, mainan Doraemon itu.
tukang batu di daerah Sleman saya tanya nggak ada yang bisa bikin seperti itu. Jadi kita memiliki hal-hal yang sangat unik dan di luar dugaan sekali. Dan mungkin yang perlu diperhatikan adalah salah satu yang kelihatan di daerah Enrekang, daerah Sulawesi, itu kelihatan banget ada satu lapangan yang terbuat dari batu andesit, lebarnya 200 meter, panjangnya sekitar 2 kilometeran, itu tidak ada sambungannya. Jelas ini lapangan, tapi lapangan apa? Kalau diuji dengan menggunakan radiometri kelihatan ada radiasi yang bentuknya bunder-bunder. Ini kan kayak lapangan terbang yang pesawatnya terbang vertikal, Pak. Tapi ini masalahnya kan kemudian kalau kita mau membuka lebih panjang lagi, ribut lagi. Kita selalu saat ini selalu dibenturkan dengan hal-hal yang sifatnya itu seolah-olah kita meresahkan masyarakat. Ternyata belakangnya tiba-tiba ada yang klaim dari pihak lain. Ada yang mau menambahkan? Oke, ini terkait revolusi. Sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus mulai merevolusi paradigma kita. Sejarah kita mencatat dan membagi periodisasi zaman prasejarah, zaman batu ini, batu ini. Ternyata ini semua salah. Karena satu hal yang membuat salah adalah metode membaca tulisan kuno. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa sih Turangga Seta bisa menemukan ini, bisa menemukan itu, satu hal yang beda, kita baca tulisan itu tidak sesuai dengan apa yang dibaca sama ahli-ahli sejarah yang ada di kita. Jadi bapak arkeologi yang sekarang guru besarnya sejarah, yang mempelopori founding fathernya sejarah, itu orang Belanda. Jadi dulu orang Belanda ke sini belajar sedikit tentang tulisan kuno sama orang kita, leluhur kita di sini. Terus dia duga-duga ngumpulin, baca, akhirnya didokumentasikan, lama-kelamaan diajarkan lagi ke penduduk kita yang lebih awam, lama-lama jadi perguruan tinggi. Nah, di sini sudah error karena ternyata kita mendapatkan kebetulan ini salah satu kebetulan yang kita miliki, kita mendapatkan warisan dan petunjuk dari salah satu leluhur kita, keturunan kita di Jogja. Kita mendapatkan inskripsi lebih dari 70 bentuk tulisan, dan dari 70 bentuk tulisan ini kita bisa menerjemahkan prasasti-prasasti yang sekarang ada dan bunyinya ternyata berbeda. Contoh batu tulis Bogor saja. Apa yang dibaca sama orang Arkenas bahwa bunyinya seperti ini, kita ternyata bisa membaca bunyinya lain, dan itu menunjukkan salah satu bangunan yang dibangun oleh Prabu Surya Kencana di Gunung Sabto Argo. Lokasinya ditunjukin dan kita ikutin, ternyata kita menemukan itu. Nah, jadi salah satu kunci kesalahan sejarah yang sekarang dibangun adalah titik awalnya, errornya dari cara pembacaan tulisan kuno ini. Dan mungkin nanti kita juga dari Turangga Seta sebetulnya ingin membagi keahlian atau cara baca ini, karena sebagian kita sudah publikasikan, kurang lebih ada 24. Teman-teman kalau misalkan tertarik, minat, bisa ikut nanti di grup Greget Nuswantara. Di situ kita sudah publikasikan sebagian, tapi belum seluruhnya. Karena memang kalau memang mau mempelajari dan melihat, silahkan coba disesuaikan dengan prasasti-prasasti yang ada dan baca itu. Itu yang pertama, tulisan. Yang kedua, prasasti-prasasti itu adalah remah-remah dari leluhur kita. Kita masuk hutan, leluhur kita dari mulai masuk hutan ini ngasih remah-remah. Celok, itu tanda satu, celok. Ketika kita menemukan ini, itu bukan sejatinya peninggalan. Jadi ketika kita menemukan, ini batu megalitikum, kan ahli sejarah ngomongnya seperti itu. Padahal dari batu-batu yang dianggap menhir, sarkofagus, itu sudah satu tanda bahwa di situ ditandain ada sesuatu. Setelah menemukan menhir, sarkofagus, itu salah satu petunjuk pertama. Petunjuk berikutnya kita akan mencari prasasti ini. Dari prasasti itu akan ada petunjuk lain. Terus kita ikuti, akhirnya yang sejatinya, yang benarnya yang ditimbun itu.
Sampai saat ini kita juga sedang mencari alasan kenapa leluhur menimbun semua ini. Kita belum bisa memberikan jawaban saat ini, belum bisa memberikan keterangan. Hanya yang pasti seperti yang sudah disampaikan sama Mas Agung, bahwa leluhur dengan sangat sengaja menimbun semua ini. Itu kuncinya. Kalau pengen tahu kenapa alasannya menimbun semua itu, seiring waktu mari kita sama-sama bekerja sama untuk membuktikan dan mencari tahu apa yang diinginkan sama leluhur. Kemudian progres yang Bandung Lalakon sedikit dibuka, Mas, karena kami dari Turangga Seta tidak mau disebut menipu, membohongi publik. Satu, Dede Yusuf sudah pernah ketemu sama kita. Silakan konfirmasi, suratnya ada, fotonya ada, dokumentasi videonya kita punya. Dan kita dicegah sama salah satu staf ahlinya dia, tangan kanannya dia, yang mengusir kita waktu kita penggalian tahap pertama. Itu wakil gubernur, catat. Yang kedua, Dadang M. Nasr, Bupati Bandung. Kita ketemu pendekatan kurang lebih 6 bulan. 1 bulan kemarin kita bisa ketemu, disposisi dari beliau sudah turun, macet. 1 di Dinas Pertambangan di Stamben. Dari di Stamben kita dilempar ke Sekda. Dari Sekda udah kita dilempar kemana-mana lagi. Disposisi itu sampai sekarang belum sampai ke kita. Sebelum disposisi itu keluar, izin kita itu dari tingkat kecamatan. Dan sekarang kecamatan sudah nerbitin surat, kita punya surat aslinya. Turangga Seta dilarang masuk wilayah Gunung Lalakon untuk melakukan riset lanjutan. Surat itu ditembuskan ke Kapolsek, surat itu ditembuskan ke kecamatan, surat itu dipegang oleh lurah. Ketika kita melewati batas yang ditentukan oleh surat itu, jangan sampai masuk lokasi, maka tim kita Turangga Seta akan ditangkap. Jadi progres Lalakon seperti itu, kendala yang kita hadapi. Kita sedang bermain sekarang mendorong dengan ormas-ormas yang ada di Bandung, teman-teman dari komunitas-komunitas Kesundaan yang ada di Bandung, untuk segera disposisi dari bupati ini bisa keluar. Kalau ada di sini teman-teman yang bisa bantu, silahkan, kami sangat welcome. Mungkin itu. Terima kasih. Kemungkinan seminggu saya ketemu Dede Yusuf, dia mau bicara nggak tahu apa. Tapi kebanyakan kalau saya lihat sekarang itu orang pragmatis. Kalau tidak untung secara politik, tidak bisa dijual secara APBN, maka dia dikendalikan sampai ke tangan istana, kan kayak gitu. Itu sudah logika umum. Maka kita bangun konteks kemandirian ini tanpa kekuasaan, tanpa uang dalam struktur APBN kita bisa jalan. Mulai tahun 2000 kita melakukan ini tanpa intervensi itu. Ada hal yang menarik, kunci yang dibicarakan teman-teman. Dari simbol itu dikupas untuk mendapatkan makna. Dari makna itu dicari lagi hikmahnya sebagai satu pintu masuk untuk ada apa sih sebenarnya leluhur kita, atau zaman-zaman lama itu menutupi ini, atau untuk menjaga pewarisan-warisan kita untuk kita bangkit kembali. Terima kasih kepada Mas Adi. Mohon maaf bila kurang berkenan, Pak Puji dan Mas Agung dengan timnya Turangga Seta. Mari kita beri aplaus. Oke.